Yana. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Yanda. Alhamdulillah. Maaf Pak ya, hari ini saya mengganggu waktu Bapak karena ada tugas dari pendidikan guru penggerak kami di JGT Angkatan 9 ini, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah mengenai tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan universal. Nah, jadi terkait dengan praktek pengambilan keputusan, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Ya. Nah, jadi begini Pak Yatna, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri 002 ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan di sini, di mana masalah ini menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya, Pak? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya dan kemudian bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih Pak Yanda atas pertanyaannya terkait dengan pengalaman setelah SD dengan dilema etika. Ya, sebetulnya sih belum menemukan sebuah dilema yang terlalu sulit gitu ya, yang terlalu sulit sehingga tidak membutuhkan bukan sebuah dilema lah, artinya masih belum, karena terang saya baru 3 bulan berjalan di SDN 002 Pulau ini Pak Yanda ya, terkait dengan masalah ya, dalam artian kalau masalah kecil kan artinya agak biasa. Kalau masalah yang berupa dilema etika di mana dalam penyelesaiannya itu kita membutuhkan keputusan yang betul-betul untuk divalidasi ya, dan tentunya kita juga tidak sembarangan mengambil sebuah keputusan. Artinya karena dilema etika ini benar lawan benar ya, jadi artinya tidak ada yang salah kan ya, namun ketika saya memutuskan sebuah dilema etika, ya tentunya harus benar-benar keputusan ini berpihak pada murid. Itu sebetulnya Pak Yanda. Untuk saat ini belum menemukan masalah-masalah yang menyangkut terkait dengan dilema etika sehingga saya harus mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ini, kami kan mempelajari tentang 2 jenis dilema, ada dilema etika dan satu lagi itu tentang rujukan moral, Pak. Nah, jadi dalam masalah suatu pimpinan itu pasti akan mendapatkan kasus-kasus, mungkin ada yang berat, ada yang ringan, Pak ya. Jadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Pak Yanda. Terkait dengan dua hal, memang dua hal itu artinya 11-12 lah artinya ya, 11-12. Nah, mengidentifikasi apakah masalah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, kita lihat dari kebajikannya Pak ya, dari kebajikannya. Jadi kalau dilema etika itu benar lawan benar, jadi tidak kita mengambil keputusan yang ini pun benar ya, kemudian mengambil keputusan yang satunya pun juga benar. Nah, akan tetapi di sana mungkin ada sedikit nilainya yang berbeda. Artinya ada kita mengambil keputusannya yang ini berpihak kepada individu, dan kemudian mengambil keputusan yang satu lagi kita berpihak kepada kelompok. Akan tetapi dua-duanya benar gitu ya, dua-duanya benar kalau dilema etika. Nah, kalau rujukan moral ini Pak, nah disinilah sebetulnya yang menjadi apa namanya ya, kalau rujukan moral ini kan terkait dengan norma hukum, aturan ya. Kalau yang dilema etika kan terkait dengan moral ya. Nah, kalau yang rujukan moral ini terkait dengan aturan ataupun artinya kita melanggar aturan dan tidak melanggar aturan. Sebetulnya sih ya, maaf Pak ya, kita penggunaan RKS itu kan yaitu salah satunya bukan moral sebetulnya ya, bukan moral. Karena apa? Karena dari RKS yang ditawarkan itu kan ada apa namanya, ada keuntungan buat sekolah kan begitu ya, ya walaupun buat sekolah tapi
tapi di sana ada rujukan moralnya, ada rujukan moralnya kan begitu ya. Kemudian mungkin ada hal-hal juga yang lain, nah disitulah memang apakah saya sebagai pimpinan ini mengambil keputusan yang mana kan begitu ya, seperti itu kalau untuk mengidentifikasinya. Jadi intinya tentang hukum Pak ya. Iya. Kalau ada pelanggaran hukum berarti ini termasuk rujukan moral ya. Moral. Jadi memastikan nggak ada pelanggaran hukum karena versinya benar sama benar gitu ya. Kedua-duanya benar kan. Oke, siap Pak. Dan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nanti nilai etika ya. Siap, iya Pak. Begini Pak Hendra, dalam mengambil keputusan ya, terkait dengan nilai etika yang sama-sama memiliki nilai kebajikan benar ya, artinya tidak ada salah gitu ya antara dua keputusan yang diambil. Nah, tetapi ketika dalam usaha mengambil keputusan itu artinya saya tidak langsung kalau orang Jawa itu gerasa gerusu begitu ya. Kalau orang Jawa itu gerasa gerusu ya. Alhamdulillah kebetulan kita di Guru Penggerak Pak Yanda, di Guru Penggerak juga selain dari pengambilan keputusan, ada juga kita mau pelajari mengambil berpikir lambat ya, dalam menentukan sesuatu hal, apalagi terkait dengan pengambilan keputusan itu. Kita berpikir lambat, artinya berpikir lambat di sini itu bukan berarti lambat atau membiarkan, akan tetapi bukan berarti menunda-nunda. Nah, akan tetapi berpikir lambat di sini kita menimbang-nimbang ya keputusan yang akan kita ambil. Nah, tentunya sedikit banyak ya sudah saya mulai jalankan Pak Yanda ketika saya mengambil keputusan itu dengan mengingat kita belajar ada 4 paradigma ya. Ada 4 paradigma, kemudian ada 3 prinsip dan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Tentunya kita juga harus menimbang apakah ini kita berpikir pada ini nilai kebajikannya individu apa kelompok. Kita harus lihat kan gitu, harus lihat apakah saya memihak kepada individu atau memihak kepada masyarakat, kepada kepentingan umum. Nah, artinya dua-duanya ini benar kan begitu. Nah, kemudian mungkin mana yang harus saya pilih kan begitu ya. Kemudian mungkin ada rasa kepedulian juga, atau mungkin ada rasa kasihan ya, ada 3 prinsip. Kemudian barulah tentunya kita mengambil keputusan itu dengan langkah-langkah, misalkan mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan dari masa apa kan begitu. Nah, kemudian selanjutnya di samping itu juga ya kita juga harus melihat siapa yang terlibat dalam masalah dalam dilema etika tersebut, siapa saja yang terlibat kan begitu. Apakah mungkin ada yang terlibat itu dalam orang tua dengan guru, atau mungkin guru dengan siswa, atau mungkin guru dengan guru. Nah, itu ya pihak-pihak yang tentunya ketika kita mengidentifikasi hal-hal tersebut, kemudian barulah nanti kita akan samakan coba uji legal kan gitu, ada uji legal, barulah ambil keputusan. Nah, keputusannya sudah diambil pun harus ada pengujian lagi, evaluasi sehingga artinya tidak ada yang dirugikan. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema yang ada di sekolah itu? Sebenarnya efektif ya, kalau saya sih yang pertama berbasis kepedulian gitu ya, rasa peduli kita ya, bagaimana rasa peduli bisa mencoba dalam mengambil keputusan ini ada memunculkan rasa kepedulian gitu ya. Siapa? Kemudian Pak, dalam menyelesaikan masalah dari etikanya mungkin ada beberapa tantangan Pak ya. Nah, kira-kira pasti tantangan itu Pak. Yang jelas tantangannya ya ada dalam menyelesaikan kasus etika itu sebenarnya banyak sih ya. Tantangannya ya, artinya tantangan itu kalau misalkan seperti kemarin lah ya, seperti kemarin antara orang tua dengan siswa kan begitu ya. Tantangannya itu ada
rasa egois dari keduanya ya, yang satu mempertahankan sikap seperti ini, kemudian yang satu lagi mempertahankan sikapnya seperti ini kan begitu. Nah sehingga kedua-duanya artinya tidak mau mengalahkan begitu. Itu kan tantangan ya, artinya di antara keduanya itu menurut ini harus begini, dan menurut ini orang tuanya begini kan begitu. Nah, artinya kan seperti itu Pak. Nah sehingga ya tantangan itu ya sedikit ya membuat saya agak gimana gitu ya. Akan tetapi ya sama coba kemarin menyelesaikannya ya, kita panggil berduduk bersama ya, kita duduk bersama. Nah, akhirnya ya dua-duanya ya artinya komunikasi lah, ada komunikasi ya, ada komunikasi yang jelas artinya gitu Pak ya. Baik Pak, kemudian Pak, dalam masalah ini Pak, adakah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam menerima masalah itu, apakah langsung hari itu juga atau ditunda dulu atau bagaimana prosedurnya? Kalau saya Pak Yanda tidak langsung hari itu ya, artinya kita coba dalam menyelesaikan masalah itu kita jadwalkan ya, kalau misalkan seperti tadi ada sebuah pertemuan yang harus saya laksanakan, kemudian pertemuan itu melibatkan orang lain ya, orang lain yang harus yang terlibat dalam masalah itu tentu juga harus mempertimbangkan waktu kesediaan mereka kan Pak Yanda. Jadi tidak harus hari ini Bapak datang ke sekolah saya atau hari ini kita selesaikan ini. Jadi artinya kita mempertimbangkan juga situasi dan kondisi Pak Yanda. Jadi tidak langsung gitu ya, itu sebab pertimbangannya. Kemudian Pak, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor lain yang membuat Bapak ini lebih mudah dalam mengambil keputusan? Faktor-faktor lain ya, apakah seseorang yang menjadi inspirasi Bapak gitu dalam mengambil keputusan gitu? Ya tentunya ada sih Pak ya, yang yang menginspirasi saya di dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Ya tentunya inspirasi saya juga belajar banyak dari pimpinan saya terdahulu ya, artinya saya pernah menjadi guru gitu ya di SD ketika saya mengajar ya beberapa tahun. Nah beliau dalam hal pengambilan keputusannya ya artinya sangat melatih saya dan memotivasi saya untuk bisa saya ambil sebagai inspirasi lah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Terakhir Pak, pertanyaan terakhir, dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika ini, adakah pembelajaran Bapak petik dari beberapa menyelesaikan masalah ini? Ya, pembelajarannya saya petik, memang hidup ini banyak tantangan Pak Yanda. Ya, hidup ini banyak tantangan, tidak semudah kita dibayangkan, tidak semudah yang kita pikirkan ya. Tentu banyak hal-hal yang kita hadapi ya, masalah-masalah yang kita hadapi, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Nah tentunya ketika kita mengambil keputusan di dalam tantangan ini juga artinya dari hasil keputusan yang saya ambil juga tentunya kan tidak 100% bisa diterima kan, tidak 100% bisa diterima oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah tentunya ini juga akan menjadi pembelajaran bagi saya di dalam mengambil keputusan ya untuk lebih baik, menjadikan pembelajaran banyak dan lebih baik ke depannya. Jadi kalau kata orang tua, experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu hal yang terbaik, guru yang terbaik gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk kita berdua. Yang terakhir saya ucapkan juga terima kasih dan mohon maaf karena mengganggu waktu Bapak. Ya, Assalamualaikum. Bu Yanti. Waalaikumsalam Pak Yanda. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini mungkin saya mengganggu waktu Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan saya ajukan mengenai modul yang telah saya pelajari, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi dalam hal ini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Bu? Silakan Pak, bisa saya jawab. Siap Bu. Jadi begini Bu, yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Motonati ini, adakah suatu masalah yang menjadi dilema? Nah, bisakah Ibu menceritakan masalah apa? Kebetulan ibu baru diangkat untuk sekolah ini Januari 26 Desember 2023. Nih baru sebulan ini. Sebelumnya itu masih PLT bulan April 2023 lalu. Ternyata di bulan Maret, akhir Maret 2023 itu saya biasa Pak, kirain panjang ada ibu kan. Iya. Rupanya dipanggil ibu, bapak. Kalau ibu pun bisa di rumah istirahat, untuk ini kan, mohon apa? Yang kiri bisa kantor yang kiri. Tidak ada sama sekali, kami tidak ingin bapak lanjut sampai bulan 12 lah. Tapi dia tahu bukan apa kan. Soalnya memang lebih mudah untuk jadi sakit juga pada SMP. Memang sangat dilema itu. Jadi alhamdulillah bapak. Itu kaget sebetulnya. Ibu tidak mau sekolah ini turun gara-gara ibu karena tidak S1. Iya. Nah kan? Tapi ibu pastikan bilang kan, Bu, ini sudah S1 ini Bu. Ibu yakin sama aku ya gitu? Ibu yakin Bu? Iya, katanya gini-gini ya. Saya sudah dengar dinas gitu kan. Itulah kalau gitu yang intinya kalau saya mengajukan, kalau ibu mengajukan tidak ya. Kalau di B1 tidak akan mengajukan. Kalau kita mengajukannya lebih jadi dulu aja. Tapi kalau mengajukan sedang dijawab, ya jalannya insya Allah gitu kan. Besok itu kajiannya sebenarnya saya dukung, situ berenang kan, saya dukung alhamdulillah itu kan ibu jalankan bantu tidak sebenarnya kita gabung lah jalan sedang padat kali lah sedang padat mana banyak lagi belum akreditasi bayangkan lah kan tapi alhamdulillah akreditasi kita dapat nilainya Pak Yanda tahu 96. Iya, waktu itu emang betul-betul dilema dulu ya. Bukan lagi tidak banyak betul yang di depan ada. Iya. Tanggung mana. Jadi keputusannya pada waktu itu ibu memutuskan mengambil tanggung jawab itu dulu. Dicoba dulu. Kan jadi kan 3 bulan ganti. Jadi begini Bu, untuk pertanyaan kedua, kami kan sudah mempelajari tentang modul yaitu tentang dilema etika dan jurusan moral. Jadi dilema etika ini nilai itu benar lawan benar dan jurusan moral ini nilainya itu benar lawan salah. Bagaimana cara ibu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah ini? Apakah ini termasuk dilema etika, apakah ini termasuk jurusan moral? Kira-kira ibu bisa menjelaskan bagaimana cara ibu mengidentifikasi? Kalau untuk dilema etika itu untuk guru. Bisa guru, bisa murid. Kalau untuk pemasaran di guru contoh anak, Iya. yang membuat habis kerja di sini. Kalau untuk pemasaran di guru bisa. Boleh. Nah itu di sini kan sistem guru kan semua guru jangan ada satu masalah. Jangan ada satu guru ada masalah. Maksud itu kan ada tidak bertegur atau apa. Jadi ketemulah begitu kan. Ketemulah guru baru. Nah tidak bisa sebutkan namanya kan. Nah jadi dilihat kok ada macam-macam. Ibu kan sering nih kalau masuk kan ke sebelah nih lihat dulu kondisi sebelah jalan kan ada wajah-wajah ibu paham karena sebelumnya dia begini kerjanya setelah itu dia berubah untuk apa lagi ada waktu pasti dipanggil tuh nggak mana misalnya kan tadi aja gitu kan nah, tapi dia ada bagian lain sebenarnya cuma dia merasa begitu tapi ada jadi satu jadi ibu ini kan ibu rasa kok bisa gitu ya jadi kami dipanggil dua-duanya tidak pernah jadi orang itu di dalamnya tidak pernah jadi dua ternyata tidak ada
satu tidak ada yang salah, gitu kan. Semuanya benar. Di posisi dia juga benar, posisi juga benar. Jadi ketemukan dia, pokoknya inilah mulai ke depannya itu sama-sama kalau ini ada apa sama-sama berebut anak. Memang ada positifnya tuh, oh berebut anak dia kan berarti ambisinya untuk ini bagus gitu kan. Anak ini sudah ikut ini tapi dia waktunya bentrok tuh itu nanti Jadi masalahnya. satu anak tuh Nah dia kan mau dua kegiatan. iya misalnya pakai MC nih waktunya diambil sama yang tadi itu masalahnya. Mungkin masalah miskomunikasi ya. Iya miskomunikasi. Jadi kita ibu di sini ya untuk kedepannya lah perbaiki. Jadi udah saling maafkan, alhamdulillah. Jadi kalau ada kegiatan tuh ibu satu nih ibu ini ibu satu kan. Jadi kan pertama-tama memang agak susah sih, pertama-tama agak susah. Tapi alhamdulillah lama-lama kan nggak mau ya. Oh masih belum, itu kan masih belum. Kalau bisa sih tidak pernah banyak, jangan sampai karena tidak nyaman. Kerja kalau satunya ada ada gitu kan, bisa ada. Suasananya tuh agak kurang sedap ya. Iya sedap. Kemudian di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus yang masalah tentang dilema ini, bagaimana cara ibu untuk mengambil keputusan tersebut? Apakah ibu masuk menyelesaikan masalah itu di tempat, atau ibu pending dulu, berkembali dulu, melihat dari suasananya dulu? Ibu lihat kondisinya, kasusnya apa dulu. Nah, gitu. Kalau butuh ibu sendiri ibu selesaikan misalnya, oh ini butuh cepat aja, ada situ aja ibu tak perlu ini lagi. Tapi kalau kasusnya agak besar agak apa, dia di sini. Atau kasusnya butuh ini, butuh kan ada staf kan. Nah kita mau Pak baca kesiswaan tuh. Kalau hubungannya dengan siswa nih, siswa kita ada guru depan juga. Terus kita ada kelas guru kan ke BK. Nanti ada persediaan buat ibu kan, dimana masa ibu rembuk dulu baru putuskan gitu. Karena kalau untuk yang masalah besar itu tidak bisa sendiri juga, karena harus musyawarah dengan yang tadi. Oh gimana Pak bagusnya gini kita selalu tanya gitu. Jika ada prosedur langkah-langkah tertentu ya untuk beberapa masalah yang berbeda penyelesaiannya. Tergantung sih masalahnya. Kalau misalnya putuskan gitu, ngapain juga kita lama-lama gitu kan? Iya tergantung dilemanya. Kalau yang ringan-ringan ini langsung aja. Yang nggak berat mungkin perlu kerjasama dia dan berlanjut. Sama juga masalah siswa itu kan kalau masih bisa diatasi wali kelas ya tak perlu ibu tak ada tuh. Cuma kalau agak-agak ini ibu harus tahu masalah absensi segala macam dia. Misalnya dia yang eskul yang tidak itu dengan dia baginya itu kita ini lah semuanya ada di bagian masing-masing. Jadi ada tantangan-tantangan tertentu. Tantangan ini kira-kira ibu menyelesaikannya itu sendiri atau memang ada khusus, mungkin ada seseorang menjadi inspirasi dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Jadi berat nampaknya tugas ibu. Berat. Kalau dulu kan ada almarhum kan ya. Nah, ibu nangis. Tapi ibu mungkin dikasih ujian ya. Nah, ibu nangis kan sudah. Kalau alamat abang tuh, pokoknya dia sangat kami dulu ya, masuk ibu sini kan kalau belum bisa itu ya. Maksudnya ada, cuma beberapa dia masih belum lama tuh, masih manual, bayar itu masih manual sini tuh. Jadi belum masuk sini pelan-pelan. Dia kerja dari bicara dia, bilang tidak ada apa lagi pin. Dulu pernah nilai itu, kayak selimut besar. Nah, jadi pelan-pelan kita mungkin kita bisa di situ gitu kan ya. Itu ada mau masih 16 tahun ya jadi sampai di sini. Saya lah 16 tahun kemarin sejak itu sekolah tuh. Kayaknya banyak ide-ide dari dia juga. Anak beli kamera pun pribadi waktu sekolah sampai selesai sekolah enggak. Kami enggak. Iya jadi. Pertanyaan terakhir nih. Dari semua yang ibu sampaikan itu, adakah pembelajaran yang ibu petik dari kita menyelesaikan kasus-kasus yang ibu alami? Kalau pelajarannya kalau ibu belajar dari bapak tadi saya, kita harus bela dulu satu. Jadi kalau ada masalah misalnya ada orang tua begini, pengadu begini, itu pelajaran sama bagi ibu. Karena kan namanya banyak, kalau murid kan macam-macam ini kan. Jadi bapaknya satu, jadi kita guru dulu. Nah, jangan kita langsung laporan laporan kulit kita terima
cuma bersih tapi tidak ini. Nah, pasti kita dulu juga kita ini kan. Itu kalau di sini untuk pasti pula bagian dari bapak itu kan. Jadi kalau seperti lihat tuh dia tak pernah marah. Kalau saya tuh makan nanti tak Bijaksana Bu. iya tak pernah dia. Mungkin ternyata tidak tegas ya. Tapi dia masih percaya ini dia kan nggak saya tahu dia tugas masing-masing gitu. Yang jelas Ibu banyak pengalaman mungkin dari pengalaman bersama Pak siswa itu ya. Bagaimana menyelesaikan masalah, menjadi inspirasi buat Ibu, dan dari suami juga yang mendukung, menjadi pembelajaran juga, menjadi motivasi bagi Ibu walaupun beliau sudah ada ya. Kita tetap menjadi motivasi lah dalam diri kita. Karena kita ini pengalaman itu harus kita ingat, tapi juga jangan kita lupakan gitu. Intinya sekolah kita ini sudah besar kan. Tapi itu kita tidak hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat. Satu aja dari Selalu sumbang kepada masyarakat. Jika tidak bisa sumbang ke masyarakat, jangan jadi bukan masyarakat. nah ini kan Jadi sampah masyarakat. iya dari situ lagi di sekolah kita besar kalau ada apa kegiatan itu kita siap karena ada rumah atau apa kan kalau misalnya untuk negeri rumah silahkan tapi kalau tidak ada kita siap itu kan tantangannya beda generasi sekarang perubahan sekarang dengan dulu beda agak beda kita mimpinnya agak beda macam-macam namanya kepala lain Karakter berbeda. mungkin hujan Dan setiap orang punya kompetensi masing-masing tapi dia punya kelebihan masing-masing cuma mungkin caranya atau apanya kan ada agak mumpang kita luruskan. Baik Bu Yanti, mungkin sampai di sini pembicaraan kita tentang dilema kita dan pendidikan moral. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan meluangkan waktu untuk saya untuk memenuhi tugas saya yang di pendidikan guru penggerak. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.